Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang tidak mungkin untuk kita mampu menghitungnya. Dan di antara nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Ya, alhamdulillah. Dan juga mudah-mudahan salawat serta salam senantiasa terlimpah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya terutama yang hadir pada kesempatan Zoom pada hari ini dan juga yang nanti yang melihat tayangan ini di YouTube atau di video lainnya, ya, dengan membuka video ini berarti memang memiliki niat untuk mempelajari bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran, bahasa Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau bahasa agama Islam ini. Sehingga belajar bahasa Arab ini menjadi bukti kita ingin semakin memperbaiki kualitas keimanan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengenal agamanya yaitu agama Islam yang menjadi pedoman hidup bagi kita semua. Ya, alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga kita akan memulai kembali ya pembelajaran bahasa Arab dengan metode pra pemula Al-Husna. Ya. Sebelum itu izinkan Ana mengenalkan diri kembali. Ya, ya nama Ana aslinya Rahmatena. Punya anak yang pertama namanya Hisan. Ya, sekarang sudah 13 tahun. Ya. Anak lahirnya di bulan Januari 1984. Alamatnya Pasir Layung pada Suka Cimenyan, Bandung. Ya, ini sesuai dengan KTP, belum pindah. Sekarang tinggal di pondok pesantren di daerah Wonosari. Daerah Wonosari, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Ya, pekerjaannya mengajar, ya, lebih fokus pada belajar mengajar bahasa Arab dan juga Al-Quran. Alhamdulillah pada hari ini sudah dikaruniai 4 orang anak. Tadi yang paling besar 13 tahun dan yang paling kecil baru 11 bulan. Riwayat pendidikan anak sendiri ya sebetulnya dari SD sampai SMA ini negeri. Jadi basic bahasa Arabnya atau basic belajar Islamnya kalau dilihat ini sebetulnya sekolah umum, ya, sekolah umum. Tapi alhamdulillah setelah itu diberi kesempatan untuk belajar di Ma'had Al-Imarat di Bandung. Ya, sebuah perguruan tinggi ya, persiapan bahasa. I'dadul lughah, persiapan bahasa eh, selama 2 tahun. Ya, pernah juga berkesempatan untuk belajar melalui Medina University online. Akan tetapi karena penempatan kerja, yaitu saya bekerja di Gunung Salak, ketika itu pindah dari Bandung ke Gunung Salak, Sukabumi, ya kesulitan akses untuk belajar online, ya karena ketika itu juga tidak semudah sekarang, ya, yaitu sekitar tahun 2010, 2011, tidak semudah sekarang bisa belajar melalui HP, dulu harus pakai komputer, ya, dan jaringan yang bagus. Ya. Akhirnya tidak bisa menyelesaikan. Ya, setelah itu tetap belajar dan mengajar bahasa Arab. Ya. Nah ini juga
yang merupakan apa ya, bentuk kegembiraan ya, ketika belajar dan mengajar itu menjadi sebuah kegembiraan buat saya sendiri, dan terutama belajar bahasa Arab ini. Nah, sehingga banyak belajar secara mandiri. Kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan sedikit kelebihan ini dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitar ya. Kemudian sehingga mudah-mudahan ya apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini bisa diseringkan kepada sesama muslim ya. Sebagaimana bisa kita lihat dan setiap muslim baik itu disadari atau tidak disadari itu membutuhkan bahasa Arab untuk ibadahnya, dan ini sudah kita ketahui bersama. Ibadah yang kita lakukan tidak lepas dari bahasa Arab ya. Akan tetapi di masyarakat ini terdapat stigma yang kuat ya, bayangan-bayangan yang kuat bahwa belajar bahasa Arab itu sulit, rumit, dan monoton ya. Dan juga berbagai buku atau metode yang dianggap cocok untuk pemula ini masih belum banyak yang bisa diterima di masyarakat secara umum ya, apalagi kalau yang belajarnya memang sudah sepuh ya atau sibuk ya, kebanyakan sudah uh, tidak lagi berpikir untuk belajar ya. Di masjid-masjid, jemaah-jemaah masjid rata-rata sudah sibuk dengan urusan dunia terutama, sehingga jauh dari belajar. Ketika belajar bahasa Arab akan merasa sulit. Maka kondisi seperti itu ya, kita katakan kondisi pembelajar yang ada di masyarakat itu notabene bukan pembelajar aktif karena sudah sibuk dengan berbagai kegiatan. Ya, jadi kalau ditanya pada orang yang belajar apakah bukunya itu dibuka ketika di rumah, jangankan dibuka bukunya, jangankan dibuka bukunya, kadang-kadang nyimpannya juga sudah lupa. Ya, artinya belajarnya itu hanya ketika pertemuan saja. Ya, maka dari itu eh, Anda berusaha untuk mencari materi-materi yang mudah, runut, dan simple ya, yang bisa diterapkan. Ya. Apalagi di tahun 2015 ketika booming WhatsApp, ya banyak orang yang bergairah untuk belajar bahasa Arab, termasuk orang yang di luar negeri. Ya, tapi sama, ya sama mereka pun karena saking sibuknya bahkan banyak yang ikut belajar online ketika itu hanya punya waktu sebelum istirahat itu ya beberapa menit ya. Jadi kadang selesai kerja jam 10 malam ya, tapi menyempatkan waktu. Bagaimana caranya untuk menyempatkan waktu? Maka saya cari materi-materi dan latihan yang bisa dikerjakan secara fleksibel kapan saja ya, dibaca kemudian dikerjakan secara fleksibel. Yang itu yang akhirnya dikumpulkan materinya, dibukukan menjadi buku pra pemula Al-Husna. Ya, bahkan dulu hanya dikasih materi tanpa diberikan penjelasan. Jadi mereka hanya baca kemudian mengerjakan latihan, kemudian anak koreksi kalau ada yang perlu dijelaskan tambahan secara tambahannya atau dikoreksi ya, atau diberikan catatan ya. Ya alhamdulillah ya. Juga ada beberapa sistem belajar secara online. Yang paling utama tentu tadi sebetulnya banyak yang belajar secara privat dan grup ya, ada grup WhatsApp, ada privat. Biasanya untuk grup WhatsApp ya itu ada jadwal-jadwal pengiriman, ada jadwal pengiriman materi, ada waktu pengiriman jawaban, dan ada jadwal koreksi. Ya, sehingga dalam satu pekan ada targetan.
Ya, maka bagi orang yang sibuk, yang ingin belajar secara fleksibel, bisa mengikuti privat online atau privat lewat WhatsApp, ya. Eh, bisa dikerjakan kapan saja dalam bentuk tulisan atau audio, atau bisa juga privat via Zoom, atau kalau sekarang bisa video call, ya, dengan video call. Kemudian materi-materi, alhamdulillah sebetulnya materi yang untuk prapemula Al-Husna ini sudah dikumpulkan di website. Ada beberapa eh, apa namanya web ya untuk menyimpan materi ini. PDF-nya sudah lengkap, bahkan sudah diberikan secara bisa di-download secara gratis. Kemudian juga ada evaluasi via Google Form, ya. Biasanya bagi yang nggak sempat nulis, maunya pilihan ganda. Pilihan ganda tinggal klik 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 selesai, ya. Kemudian juga ada panduan audionya, video juga di YouTube ada, ya, termasuk kelas kelas bahasa Arab. Beberapa kelas videonya sudah di-share di YouTube, ya. Kemudian juga ada ebook via Wattpad, ya. Ini juga untuk memudahkan menggunakan aplikasi baca, ya, bisa digunakan untuk membuka materi-materi Al-Husna. Di sana sudah ada beberapa buku Prapemula Al-Husna, kemudian Nahwu Sederhana, Nahwul Wadi, dan juga ada materi-materi yang sudah diupload, yang sudah diupload di Wattpad supaya mudah dicari dan dibaca. Ya, alhamdulillah. Ya, ini harapan dengan belajar bahasa Arab, yaitu kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan juga ini bukti, ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mencintai bahasa Arab. Ya. Dan metode Al-Husna ini diharapkan bisa menjadi jembatan awal untuk belajar bahasa Arab. Ya, karena ini juga uh, sudah terbukti insya Allah banyak yang belajar sebetulnya sudah memiliki dasar-dasar dari bahasa Arab, ya, akan tetapi masih uh, apa istilahnya, kalau puzzle itu masih belum bisa menyusun puzzle-puzzlenya, ya. Banyak banyak belajar mandiri, tapi untuk dirunut dari awal, apa yang dipahami dari awal, ya, itu masih belum paham, sehingga pemahamannya masih parsial-parsial. Ya, maka dengan kita mulai belajar dari pemula lagi, ini kita belajar mulai dari dasar, dan itu yang akan mempermudah, ya, membuka pintu-pintu ilmu bahasa Arab yang lainnya. Ya, kalau pintu bahasa Arab itu sudah terbuka, maka pintu ilmu-ilmu Islam itu akan terbuka. Karena kita kalau ingin mendalami Islam, mau tidak mau kita harus paham dengan bahasa Arab. Ya, karena referensi-referensi ilmu Islam semuanya berbahasa Arab. Ya, yang menjadi referensi utama dalam ilmu Islam itu berbahasa Arab. Jadi kalau kita mengandalkan terjemahan, ya berarti kita uh, tidak langsung pada referensi utama. Ya, karena terkadang ketika menerjemahkan ada berbeda makna. Karena sulit untuk benar-benar bisa mencakup makna yang diinginkan dalam suatu kalimat ketika diterjemahkan dalam bahasa yang lain, terutama dari bahasa Arab kepada bahasa-bahasa yang lain. Ya, ini untuk pengenalan Al-Husna, ya, dan kita ingatkan tujuan kita adalah untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya ibadah kita, sehingga proses belajar kita di sini akan menjadi bernilai pahala. Kalau hanya sekedar ingin paham bahasa Arab, ingin bisa bercakap-cakap bahasa Arab, ya, maka ini belum menjadi pahala, karena ini hanya
tujuan dunia saja. Kalau hanya itu yang diinginkan, maka ini yang akan didapat. Ya, begitu pula orang yang paham Al-Quran. Karena ada orang yang paham Al-Quran, menghafal Al-Quran, tapi tidak diniatkan untuk ibadah. Ya, maka ini pun masih belum sampai pada tujuan tertinggi dari kita belajar bahasa Arab. Ya, dan kita yakin bahwa ketika kita belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Ya, dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran, ya, untuk pelajaran. Maka siapa yang ingin mengambil pelajaran? Ya, insya Allah kita niatkan untuk memahami Al-Quran, maka belajar bahasa Arab akan lebih mudah. Ya, sekarang kita masuk pada pendahuluan materi. Pendahuluan materi. Ya, ilmu bahasa Arab itu ada banyak. Ya, ada lebih dari 11 ilmu bahasa Arab. Akan tetapi ketika kita belajar bahasa, kita ingin berkomunikasi, ingin menangkap maksud dari pembicaraan, maka di dalam bahasa Arab ya, kita perlu minimal mempelajari dua cabang ilmu bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu dan sorof. Ya, ilmu nahwu dan sorof, atau sorof dan nahwu. Dua ilmu ini yang menjadi dasar, ya, untuk kita bisa memahami kalimat, ucapan di dalam bahasa Arab. Ya. Apa bedanya ilmu nahwu dan sorof? Sorof, sorof ini pada asalnya artinya adalah berubah, ya, perubahan. Sorof itu perubahan. Nahwu, ya, kita terjemahkan secara bahasa adalah contoh. Ya. Ilmu sorof, perubahan, itu mempelajari perubahan kata. Ya, jadi hanya mempelajari kosakata saja. Kosakata saja. Yaitu untuk mendapatkan makna yang sesuai. Misalnya di dalam bahasa Indonesia ada perubahan kata itu dengan menggunakan imbuhan, ya, dengan menggunakan imbuhan. Ada kata dasar, kemudian ada kata yang diberikan imbuhan. Ketika kata dasar diberi imbuhan, maka maknanya menjadi berganti. Ya, masing-masing kata memiliki makna yang berbeda. Misalnya kata ajar menjadi belajar, pengajar, mempelajari, mengajarkan, pelajaran, pembelajaran, pengajaran, dan yang semisal, ya, yang berasal dari kata ajar. Duduk, menduduki, terduduki, terduduk, pendudukan, kedudukan, dan yang lainnya. Nah, di dalam bahasa Arab perubahan itu terjadi, ya, dengan berubahnya harokat, ya, atau adanya penambahan dan pengurangan huruf. Ya. Jadi perubahannya di dalam bahasa Arab itu ada pada perubahan harokat. Ya, misalnya kata kataba, kita dengar ada kata kutiba, ada kata kitab, ya, ada kata maktab, ada kata maktabah. Ya, ada perubahan harokat atau ada penambahan huruf. Itu di dalam ilmu sorof. Ya. Dan ini menjadi cabang ilmu tersendiri di dalam bahasa Arab. Makanya kalau kita ke toko beli buku bahasa Arab, ya harus jelas mana yang kita cari. Ya, kalau kita memilih buku sorof, nanti yang akan dipelajari adalah bagaimana membentuk kosakata. Ya tadi, ya, mendapatkan makna yang
sesuai. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti kita memberikan imbuhan. Ya, ketika diberi imbuhan me, kan, apa makna yang didapatkan? Nah, itu di ilmu sorof. Ya. Kemudian ilmu nahwu yaitu ilmu merangkai kata menjadi kalimat. Ya, secara khusus menjadi kalimat sempurna. Ya, menjadi kalimat sempurna. Kemudian yang unik di dalam bahasa Arab, ketika kata dirangkaikan dengan kata, maka terjadi perubahan keadaan. Ya, perubahan keadaan ini disebut i'rab. Ya, yang ditandai dengan perubahan pada akhir kata. Ya, perubahan pada akhir kata. Misalnya, kita dapati di dalam Al-Quran, kata Allah. Ya, ada saatnya dibaca Allahu, ada saatnya dibaca Allaha, ada saatnya dibaca Allahi. Ya. Kenapa kita membacanya dengan fathah? Kenapa dengan kasrah? Kenapa dengan dhammah? Nah, itu ada pada pembelajaran ilmu nahwu. Ya. Ini pengenalan ilmu bahasa. Secara khusus ya di metode Pemula Al-Husna ini kita belajar secara praktis ya. Praktis terutama di level pertama ya, supaya kita bisa membuat kalimat dengan kaidah-kaidah yang benar ya, tanpa kita disibukkan dulu dengan pengertian-pengertian kaidah-kaidah yang terdapat di dalamnya. Yang penting kita pakai kaidah yang paling simple. Ya, kemudian sebelum kita memasuki pembelajaran ya, yang perlu kita kuasai dulu adalah mengidentifikasi kata. Karena kita akan merangkai kalimat, ya, maka ini lebih fokus pada ilmu nahwu. Ya, meskipun tidak lepas dari ilmu sorofnya, yaitu kosakata yang kita gunakan. Nah, dalam ilmu nahwu, ketika satu kata dirangkaikan dengan kata yang lain, maka kita perlu identifikasi dulu setiap kata. Apakah itu termasuk kata kerja, kata benda, atau bukan keduanya, yang disebut dengan harf. Ya, atau huruf yang bermakna. Kata kerja kita sebut dengan fiil. Ya, kata benda kita sebut dengan isim. Ya, jadi kata kerja fiil, kata benda isim. Ya, kemudian selain dari keduanya, ya, itu huruf atau harf. Ya, ini kita kenalkan, nanti kita akan praktekkan. Kemudian yang akan kita pelajari di awal, ya, kita fokus mengenali dulu fiil. Ya, fiil sebetulnya terbagi menjadi tiga: fiil madhi, fiil mudhari, dan amr. Ya, fiil madhi berarti kita mengungkapkan pekerjaan yang telah lalu, telah kita kerjakan. Fiil amr itu yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan. Fiil mudhari ya, fiil mudhari sedang dikerjakan dan akan dikerjakan. Fiil amr ini bentuknya perintah. Ya. Tapi kita tidak hafalkan dulu sekarang. Sekarang fokus kita pelajari secara bertahap. Ya, yang sebagai dasarnya yaitu fiil madhi. Ya, fiil madhi ini menjadi dasar. Ya, menjadi dasar sebelum kita melangkah pada fiil mudhari dan amr. Ya, maka kita di pelajaran pertama ini fokus pada fiil madhi. Fiil madhi. Ya. Fiil madhi berkaitan dengan waktu lampau. Jadi kosakata yang kita berikan di awal, ya, di awal nanti selama kita belajar fiil madhi itu berarti sudah memiliki makna telah dikerjakan. Ya, telah dikerjakan. Dan setiap fiil akan mengandung pelakunya. Nah, kita perhatikan kosakata yang diberikan. Ya, ini bisa kita hafalkan sebagai modal awal. Ya, tiga kosakata ini. Darosa artinya belajar. Kataba artinya menulis. Qara'a
artinya membaca. Jadi ketika kita menghafalkan, cukup darosa belajar, kataba menulis, qoro'a membaca. Tapi di dalam benak kita, kita sudah paham. Darosa berarti telah belajar. Kataba telah menulis. Qoro'a telah membaca. Ya. Sekarang kita masuk pada bab 1. Ya, bab 1 dari pra pemula al-husna. Ya, jadi kita langsung praktek untuk membuat kalimat menggunakan kata kerja lampau. Langkah pertama, kita hafalkan kosakata terlebih dahulu, yaitu kata kerjanya. Darosa, belajar. Ya, tadi kita bayangkan makna waktunya, berarti telah belajar. Qoro'a, membaca. Kataba, menulis. Ya, ya ini dihafalkan. Ya, nanti di bab 1 ini ada 10 kosakata yang kita hafalkan, dan dengan 10 kosakata itu kita bisa membentuk 50 kalimat. Tapi yang penting adalah kita bisa mulai praktek. Jadi bahasa itu juga sebuah keterampilan. Ya, yang namanya keterampilan itu tidak cukup dengan teori. Kita punya banyak teori cara mengendarai motor, tapi kita tidak pernah mencobanya, maka tidak bisa. Ya, apalagi belajar bahasa juga sama seperti itu. Ya, ada orang yang bertahun-tahun di daerah yang berbeda, ya, tapi tidak bisa bahasa eh, bahasa mereka, ya, karena tidak pernah mencoba. Misalnya saya orang Sunda datang sekarang ke tanah Jawa, ya, yang berbahasa Jawa Tengah, Jawa, namanya Injil Kromo, ya, bahasa halus. Ketika mendengarkan paham, tapi kalau tidak mencoba dengan lisan sendiri, ini tidak bisa-bisa. Ya, jadi kemarin juga ada orang yang katanya sudah 7 tahun di sini. Kalau mendengarkan orang berbicara bisa, tapi untuk bisa mengucapkan nggak bisa, ya, karena memang tidak mencoba. Ya, tidak mencoba, akhirnya tidak bisa. Nah, ini kosakata yang perlu kita hafal di bab yang pertama. Qoro'a, darosa belajar, qoro'a membaca, kataba menulis. Kemudian kita tambahkan, ya, masukkan di dalam kalimat dengan pelakunya ana, saya. Ana belajar darosa. Ketika digabungkan saya belajar. Di sini saya telah belajar. Maka tidak bisa kita katakan ana darosa. Ini ada caranya sendiri di dalam bahasa Arab. Ya, yaitu ditambahkan dengan tanda, ini domir namanya. Tanda domir pada fiilnya. Yaitu untuk ana selalu dengan tu. Jadi matikan huruf terakhir dan ditambah dengan tu. Ana darostu. Jadi kalimat yang benar untuk mengatakan saya telah belajar adalah ana darostu. Saya telah membaca. Ana qara'tu. Saya telah menulis. Ana katabtu. Jadi kalau dikatakan ana darosa itu salah. Ana qara'a itu salah. Yang benar ana qara'tu. Jadi kita mengetahui di sini ana, ya, di dalam fiil itu diwakili dengan tu, ya. Nanti kita ingat ketika keluar rumah kita mengucapkan bismillahi tawakkaltu. Kata tawakkaltu, tawakal dengan domir ana.
Nanti ketika sudah terbiasa, kata ana tidak lagi diucapkan. Tidak mengapa, tidak lagi diucapkan. Bahkan dalam kebiasaan berbahasa, kata anaknya jarang diucapkan, langsung. Nanti darostu, tawakaltu, qara'tu, katabtu. Tapi kita di sini sebagai langkah-langkah awal supaya sinkron antara domir dengan tanda domir pada fiil ini, kita ucapkan ana darostu, ana qara'tu, ana katabtu. Kemudian isim, ya kita letakkan isim sebagai objek, ya, atau benda yang dijadikan sasaran. Ya. Pada asalnya isim kata benda kalau kita hafal, ya, ketika kita menghafal dalam keadaan asal itu diakhiri dengan dhammah. Al-Qur'anu, 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 Ar-Risalatu, Ar-Risalatu, Ar-Risalatu. Ini Al-Qur'anu, Al-Qur'an, Ar-Risalatu, pesan. Ya, sekarang chatting, SMS, email, itu termasuk dalam Ar-Risalatu, pesan. Ya, pesan. Surat juga termasuk. Ya, pesan. Nah, ketika kita gunakan sebagai objek, ya, kita rangkaikan kalimat ini, ana darostu, tadi sudah kita dapatkan, kemudian Al-Qur'anu. Nah, ini pun salah. Ketika menjadi objek atau menjadi sasaran, maka dibaca dengan fathah. Ana darostu Al-Qur'ana. Ya, tadi kita di awal sudah kita sampaikan di dalam ilmu nahwu ketika kata atau dalam bahasa Arab ketika kata dirangkaikan dengan kata itu terjadi perubahan keadaan yang ditandai dengan perubahan akhir kata. Ya, tadi asalnya Al-Qur'anu menjadi Al-Qur'ana. Kenapa dibaca Al-Qur'ana? Karena sebagai objek atau dalam bahasa Arabnya maf'ulun bih. Ya, pokoknya sebagai objek dibaca fathah Al-Qur'ana. Ya, ini untuk dasar kita bisa katakan, ya, asalnya Al-Qur'anu dibaca menjadi Al-Qur'ana dengan fathah karena sebagai objek. Ya. Sekarang kita bisa merangkaikan kalimat ini. Ana darastu Al-Qur'ana. Ana qara'tu ar-risalata. Ana katabtu ar-risalata. Ya, sampai sini bisa paham ya, insya Allah. Kemudian kita sekarang tambahkan ini harf. Ya, jadi di awal juga kita perlu mengidentifikasi mana kata kerja, mana kata benda, dan selain kata kerja dan kata benda ada juga yang disebut dengan harf. Ini disebut dengan harf jar, ya, karena nanti merubah keadaan kata setelahnya. Ya. Misalnya ini al-masjidu, al-masjidu masjid. Ya, ketika menggunakan fi huruf jar artinya di. Kita katakan di masjid. Ya, jadi tidak bisa kita katakan fi al-masjidu, tapi fi al-masjidi. Ya, berubah asalnya dengan dhammah menjadi dengan kasrah. Jadi kalau ada fi kemudian kata setelahnya itu dengan kasrah atau dalam i'rabnya disebut majrur. Fil masjidi, fil baiti. Ya. Jadi sekarang rumusnya sederhana, fiil ditambah dengan domir ana menjadi ditambah tu. Darosa menjadi darostu. Al-Qur'an ketika ditempatkan sebagai objek dibaca dengan Al-Qur'ana. Ya, karena objek fathah. Kalau ada fi dibaca kasroh. Ya, jadi dengan ini, dengan 10 kosakata ini kita bisa membaca yang ada di tabel. Ya, masih ada 10 menit. Silahkan siapa yang berkenan untuk membaca.
Ahamdan. Ahamdan dulu gimana terakhir itu pakai pemula al-husna sampai level berapa ya? Sampai bab bab satu selesai, Sat. Bab Masuk ke 1 bab dua. Nah, atau masuk level ke 2? ya, nah, Sat. Bab satunya sudah selesai. Cuman qadarullah kepotong dengan kegiatan-kegiatan. Oh Jadi ya, baru sudah sampai ini ya, fi'il sekarang ini. mudhari dulu ya. Nah, Sat. Iya. Ya juga ada Pak Sudirman, dulu juga Pak Sudirman sudah sampai level berapa, Pak Sudirman? Eh, kayaknya sama Ustaz dengan paham dan itu Oh, faktor begitu kesibukan, tapi kayaknya ini doanya Ustaz ini sampai tertarik lagi mau mungkin amin. belajar Mudah-mudahan bisa istiqomah ya. karena itu nomornya Ustaz memang tidak pernah saya hapus di HP, jadi saya lihat selalu terus informasi info-infonya, jadi Oh iya, ini alhamdulillah. Tapi masih membantu. ingat ini materi ini. Eh, nah, masih ingat-ingat sedikit Ustaz. Sekarang sudah ingat lagi insya Allah. Kalau diingatkan kembali ya sudah ada sedikit Ya, insya bayangan. Allah. Mudah-mudahan kita nanti bisa istiqomah ya. Sebetulnya ini kalau dengan 24 pertemuan online itu bisa selesai satu buku. Ya, Insyaallah. insya Allah. Insyaallah. Iya, silahkan. Bunda Rubiah juga dulu pernah ikut sampai sama kayaknya. Sama dengan Pak Sudirman ya. Itu saya juga enggak tahu kenapa bisa kembali bertemu ini. Alhamdulillah, insya Allah. Ya, Ya, ini juga kayak mendadak ya, mendadak undangannya sama ininya. Alhamdulillah juga tadi dari Hamdan kita bisa pakai Zoom-nya karena memang setelah COVID iya. salah satu kesulitannya Zoom-nya lumayan mahal. Ya, silahkan sambil mengingat kembali dibaca atau baca bergiliran. Nah, Sat. Boleh, Sat. Anak awalan, Sat. Tafadhol. Ana darastu. Ana qara'tu. Ana katabtu. Ana darastul Ana darastul Qur'ana. Ana qara'tul Qur'ana. Ana katabtul Qur'ana. Ana darastul risalata. Ana qara'tul risalata. Ana katabtul risalata. Ana darastul Qur'ana wa risalata. Ya, ya, bergantian ya. Eh, Tafadhol Pak Sudirman. Nah, Ustaz, eh, ana darastu, ana qara'tu, ana katabtu, ana darastul Qur'ana, ana qara'tul Qur'ana, ana katabtul Qur'ana, ana darastul risalah, ana qara'tul risalah. Risalah ya Ustaz ya. Ya. Ya, dibaca dengan fathah karena kita belajar nahwu, jadi setiap harokat nanti kita baca. Ana katabtar risalata. Ana katabtur risalata. Ana darastul Qur'ana war risalah. Ya, syukran jazakallahu khairan. Gimana Kak Bunda Rubiah mau baca atau Ustaz. ya, tafadhol, Ana tafadholi. da, ana daros tu. Ana korok tu. Ana kata betu. Ana daros tul Qur'ana. Ana korok tul Qur'ana. Ana kata betul Qur'ana. Ana daros tul risalata. Ana korok tul risalata. Ana kata betul risalata.
Ana darastul Qur'ana wa risalata. Ya, alhamdulillah. Ya. Eh, ini ada 50 kalimat ya. Ada 50 kalimat bisa kita baca. Mungkin supaya efektif waktunya kita bacanya bergiliran dengan nomor yang berurutan. Ya, tafadhol Hamdan dari 11 sampai 15. Kembali. طيب أستاذ. أنا قرأت القرآن ورسالة. أنا كتبت القرآن ورسالة. أنا درست وقرأت وكتبت. أنا درست وقرأت وكتبت القرآن. أنا درست وقرأت وكتبت الرسالة. Ya, syukran, jazakallah khairan. Ya, kembali ke Pak Sudirman. Gimana Pak Sudirman? Dari 16 sampai 20? Afan Ustaz, ini nomor 16 sampai 20 cuma sepotong yang kelihatan. Gimana? Bisa Oh, digeser ke, ke kanan sedikit. Tidak kelihatan semua ini saya lihat. nggak kelihatan di sini ya. Iya, Kalau Kalau di Ana jelas Ustaz. coba. Ya itu tadi yang. ini ya, berarti di sini biar kelihatan. Dipindah. Di sini kelihatan. Kelihatan. Cuma Iya. kecil sekali. Betul. Ya Ustaz, kelihatan. Saya bisa baca sedikit ya. Eh, saya mulai Ustaz ya. Iya. Nomor 11 sampai 15. 16 Sampai 20. Iya. sampai 20. Ya. Ana fil masjidi. Ana fil baiti. Ana darastul fil masjidi. Ana darastu fil masjidi. Nah, Ana qara'tu fil masjidi. Ana katabtu fil masjidi. iya, alhamdulillah. Syukran, jazakallah khairan. Ya, kita lanjutkan dengan Bunda Rubiah dari 21 sampai 26. Ana darastu fil baiti. Ana qara'tu fil baiti. Ana katabtu fil baiti. Ana darastul Qur'ana fil masjidi. Ana qara'tul Qur'ana fil masjidi. Ana katabtul Qur'ana fil masjidi. Ya, alhamdulillah. Ini sebetulnya banyak ya. Nanti semakin panjang. Yang penting kita bisa prakteknya. Ya, alhamdulillah. eh, Dulu juga ini pernah suatu ketika di bulan Ramadan, pernah sambil nunggu buka puasa, itu ada anak-anak kelas 3 SD. Anak-anak kelas 3 SD, saya coba pakai metode ini, dan alhamdulillah sebagian besar bisa. Sebagian besar bisa membaca 50 kalimat ini. Ini Masya Allah. Makanya mudah-mudahan ini akan mempermudah kita, termasuk nanti kalau ingin mengajarkan kepada anak-anak kita juga bisa. Ya, hanya memang perlu kesabaran. Tapi justru sebetulnya anak-anak itu lebih cepat menghafalnya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah untuk hari ini kita cukupkan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan
japri saja. Kemudian juga kalau masih ada bukunya, eh, latihan yang sudah dikerjakan di buku bisa langsung dikirim ke nomor WA Ana untuk dikoreksi. Ya, jadi eh, mungkin masing-masing berbeda ya, sudah ada yang menyelesaikan sampai latihan berapa, atau kalau mau dikoreksi dari awal kembali itu boleh ya. Dan memang menulis atau mengerjakan latihan itu memperkuat daya ingat karena di situ banyak proses berpikir yang terfokus ya. Sehingga disarankan memang untuk belajar mandiri itu tetap dengan menulis ya, ada waktu-waktu untuk menulis. Mudah-mudahan kita dimudahkan, diberikan kenikmatan untuk nanti bisa beribadah dan memahami kandungan-kandungan yang terdapat di dalam ibadah kita itu, sehingga kita merasakan betapa nikmatnya ibadah kita. Ya, mohon maaf atas kekurangan-kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah di waktu yang sama hari Rabu mulai jam 20 sampai 21 WIB ya, waktu Indonesia bagian barat. Dan juga mudah-mudahan ini bisa direkam untuk disimpan di YouTube ya, sehingga yang tertinggal bisa menyimak melalui YouTube. Ya. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Silahkan. Ya, terima Saya kira kasih cukup ya. Hamdan, juga Pak Sudirman dan Bunda Rubiah telah hadir pada kesempatan malam ini. Gimana Pak? Ada yang mau Saya kira disampaikan? cukup Ustaz ya. Ya, insyaallah mudah-mudahan ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi pintu-pintu dibukanya keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran, karena bahasa Arab merupakan bagian dari Al-Quran dan niat kita mempelajari bahasa Arab untuk mendalami Al-Quran. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.